hari ini melanjutkan yang kemarin. Kita baca ayatnya dulu. Di 1 Petrus keselamatannya ini. 1 Petrus 1 ayat 9 sama 12. Baca seluruh ayatnya di rumah ya. Tapi saya hanya mau 9 sampai 12. Bahasa Indonesia dulu. Bahasa itu baru, terjemahan baru. Oh nggak ada sini kan? Oke. Tolong bacain yang baru dulu. 1 Petrus 1 ayat 9 sama 12. 1 Petrus 1 ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. 10. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. 11. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Ayat 12. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga, menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Amin. Khusus ayat 9, karena inti di ayat 9. Ini rahasia ini suatu luar biasa dalam firman Tuhan. Ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Nah, kalau FAYH dikatakan demikian. Dan pahala selanjutnya bagi saudara karena percaya kepadanya ialah keselamatan jiwamu. Jadi masih di sana, belum sekarang. Keselamatan jiwa bukan sekarang. Yang mana jiwa nanti kita akan jelaskan. Bahasa Inggrisnya dari revisi King James Note ya dikatakan receiving the outcome of your faith, the salvation of your soul. Jadi keselamatan jiwa itu akan datang. Yang mana nanti kita akan jelaskan. Ya, karena di sini sudah menerima ini dalam bahasa Yunani yang bisa dibagi dua. Yang sekarang sudah terima dan yang akan datang. Jadi keselamatan jiwa ada dua. Begitu juga keselamatan tubuh, penebusan tubuh ada dua. Sekarang sudah ditebus betul, tapi nanti ada penebusannya. Kita lihat penebusan yang kedua itu kebangkitan tubuh. Roma 8 ayat 23. Roma 8 ayat 23. Roma 8 ayat 23. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Pembebasan itu redemption, penebusan tubuh kita. Untuk kebangkitan. Karena tubuh ini kita masih mengeluh karena sakit, ya. Nah sekarang apa sih tadi di 1 Petrus 1 ayat 18, kembali ke sana. 1 Petrus 1 ayat 18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ya, artinya kita sudah ditebus ya. Seperti budak ditebus sudah dibeli, kita harusnya tidak punya hak lagi. Maka 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan kita sudah dibeli lunas. Hidup kita bukan kita lagi, kita sudah milik Kristus. Itu harusnya seperti itu. Jadi secara legal hidup kita bukan milik kita lagi. Kita sudah nggak punya hak lagi, sudah tidak punya kehendak. Tetapi realitanya, de factonya kita masih punya diri sendiri, masih punya kehendak sendiri, pikiran sendiri, perasaan sendiri. Jadi belum diubahkan. Karena saat kita diselamatkan, pikiran kita belum berubah, masih pikirannya lama. Walaupun kita akan ke sana ya. Nah, kenapa kehendak bebas ada? Kenapa ada? Karena Tuhan mau selamatkan kita. Kenapa yang
penebusan pertama, itu kita hanya dibawa seperti Adam yang pertama. Rancangan Allah terhadap Adam yang pertama, bukan Adam yang Tuhan mau. Adam juga tidak berhasil mencapai yang Tuhan mau. Nah, kita saat kita ditebus hanya mencapai Adam yang pertama sebelum dia jatuh dalam dosa. Jadi Adam dan malaikat jatuh karena kehendak bebasnya. Kita lihat kejatuhan Adam, Kejadian 3 mulai ayat 1 sampai 7. Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ya, kita lihat dari poin 6-nya, ayat 6-nya. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik. Baik ini di pikiran. Pikiran menentukan baik atau buruk, salah atau benar. Jadi pikirannya, jadi Adam pikirannya masih punya pikiran sendiri. Walaupun dia diciptakan Allah, tapi pikiran punya kehendak sendiri. Terus yang kedua, baik dan untuk dimakan dan sedap kelihatan. Sedap itu perasaan enak atau enggak. Baru pengertian. Jadi Adam melakukan kehendak bebas sehingga dia jatuh dalam dosa. Nah, terus kita lihat lagi iblis, kejatuhan iblis di Yehezkiel 26 ayat 15. Yehezkiel 26 ayat 15. Yehezkiel 26 ayat 15, beginilah firman Tuhan Allah kepada Tirus, apakah daerah pesisir tidak akan gemetar mendengar derung kejatuhanmu, kalau orang-orang yang berbahan mengerang karena pembunuhan bersih maharajalela di tengah-tengahmu? Ayat 15. Engkau tak bercela. Ya, ayat 15-nya. Yes, kalau 8 ayat 11. Ayat 15 ya. Itu yang saya baca. Ulang. Yes, engkau tak bercela dalam tingkah lakumu. 28 ya. Iya, Yehezkiel 28. Yehezkiel 28 ayat 15, engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu. Stop. Jadi iblis juga malaikat pertama kali nggak bercela karakternya. Terus? Sejak hari penciptaanmu ya, sampai terdapat kecurangan karena kehendak bebas. Terus? Dengan dagangmu yang besar, engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Ya, terus sekarang lagi Yesaya 14 ayat 13 dan 14. Yesaya 13 ayat 14. Yesaya 14 ayat 13 sama 14. Yesaya 14 ayat 13, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Ya, nah menyamai yang maha tinggi. Jadi kehendak bebasnya ada. Kita lihat juga manusia jatuh karena ini, mau seperti Allah. Kayak kita lihat tadi jatuh manusia waktu di ayat berapa ya? Kejadian 3. Kejadian 3 ayat, kita lihat ayatnya. Sebentar ya.
Kejadian 3 ayat 5. Coba lagi. Kejadian 3 ayat 5. Manusia itu sama kayak iblis. Iblis punya jatuh, dia bilangin sama manusia. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Iya, seperti Allah. Kehendak ini, kehendak bebas ini kita maunya mau tinggi. Nah, manusia, makhluk diciptakan dengan kehendak bebas. Makhluk sempurna ya, diciptakan dengan kehendak bebas. Yesus juga. Yesus di Lukas 22 ayat 42. Lukas 22 ayat 42, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." Iya. Jadi malaikat, kita, dan Yesus sekalipun karena dia 100% manusia, ada kehendak bebas. Jadi saat kita jatuh dalam dosa, diselamatkan, kehendak bebas itu masih ada. Memang harusnya, nah itulah Tuhan. Tuhan nggak mau buat kayak robot. Karena keahlian kebaikan Tuhan, dia nggak mau maksa kita untuk melakukan kehendak dia. Dibebaskan kita. Makanya keselamatan yang pertama, penebusan yang pertama, itu hanya level tidak masih ada lagi. Kayak sekarang udah selamat, tapi nanti ada di 2 Korintus 5 ayat 10 ada pertanggungjawaban. Itulah keselamatan yang benar-benar selamat. Nah, sekarang kita lihat kenapa manusia ada kehendak bebas. Kenapa belum sempurna manusia? Kita diciptakan belum sempurna, kita harus mengejar kesempurnaan. Kita lihat penciptaan manusia. Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Ayat 27-nya, nah itu kan rancangan Allah. Rancangan Allah menjadikan kita segambar dan serupa. Tapi apa kejadiannya? Kejadiannya Ayat 27, "Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka." Enggak ada rupanya. Jadi ternyata rupa seperti Allah, mirip seperti Allah, itu bagian manusia untuk mencapainya. Nah, itu kehendak bebas ada di situ. Apa sih maksudnya? Gambar bahasa aslinya Teslem, sebenarnya Betselem, tapi bacanya Teslem ya. Teslem itu gambar, jadi image bahasa Inggrisnya, image. Nah, terus rupa, kalau rupa itu likeness. Kalau bahasa Ibrani-nya itu demut. Nah, demutnya like apa sih tadi image-nya? Image itu komponen Allah yang ada pada manusia. Apa sih komponennya? Itu hati, karakter, pikiran, perasaan, kehendak. Nah, ini pikiran, perasaan, kehendak Allah kita ada semuanya. Tapi tidak seperti Allah, nggak ada demutnya. Diciptakan belum seperti Allah, maka kita harus menjadi seperti Yesus nanti yang buah sulung tadi. Karena dia contohnya, teladannya. Jadi waktu diciptakan mula-mula, kita Adam pun nggak sempurna. Memang sempurna dalam pengertian dia masih ada satu rencana Allah bagi dia untuk dia melakukan demut. Mesti dia berjuang untuk mencapai taraf level seperti Allah. Tetapi dia salah. Dia melakukan kehendak karena situ ada kehendak bebas, dia taat. Begitu juga iblis. Apa yang nggak punya iblis? Malaikat. Tapi akhirnya dia jatuh karena apa? Demutnya, kualitas karakternya tidak seperti Allah. Makanya kita serupa dengan Yesus. Nah, itulah makanya kejatuhan saat iblis diciptakan, manusia diciptakan tidak ada demut. Artinya belum mirip seperti Allah. Sudah punya hati, tapi hati ini harus dikembangkan manusia, jiwa dalam jiwa
dikembangkan manusia sendiri untuk menjadi seperti Allah. Nah, inilah keselamatan yang abadi yang Tuhan mau. Keselamatan adalah kita menjadi serupa dengan Kristus, adalah demutnya jadi. Makanya Galatia 2 ayat 20, pikiranku pikiran Kristus, hidupku bukan aku lagi. Nah, itu udah demutnya, sudah ada demutnya. Jadi karakter kita sudah seperti karakter Allah. Nah, waktu penebusan pertama itu belum ada. Makanya di 1 Petrus 1 itu teliti kenapa? Mau apa lagi? Mau seperti apa? Keselamatan jiwamu. Di 1 Petrus 1 ayat 9 ke sana. Kita sekarang 1 Petrus 1 ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Ya, keselamatan jiwa. Nah, keselamatan jiwa kita keselamatan jiwa tadi telah mencapai bahasa aslinya participle bahasa aslinya telah mencapai participle. Jadi sebenarnya artinya bukan hanya sudah mendapat keselamatan. Ada dua arti. Pertama adalah sudah mendapat, yang kedua akan mendapat. Nah, King James Version itu yang bahasa asli langsung dibilang overcome, receiving gitu, akan menerima. Kalau di King James-nya receiving, kalau revised King James-nya outcome. Jadi yang akan datang ada keselamatan jiwa. Seperti apa? Nah, keselamatan jiwa yang Tuhan mau adalah seperti Kristus. Jadi kita demutnya sempurna. Makanya keselamatan yang pertama nggak sempurna. Maka karena kita punya kehendak bebas. Maka Tuhan bilang sempurna seperti aku. Tuhan bilang ini Roma 8 ayat 28-29. Menjadi kita harus Yesus yang sulung. Kita harus dia serupa segambar itu sama. Coba Roma 8 ayat 28-29 juga kita lihat. Roma 8 ayat 28-29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Serupa segambar itu sama juga. Kalau itu bahasa Yunani, di bahasa Ibrani sama. Itu adalah teslem sama demut. Artinya harus menjadi Yesus adalah satu-satunya manusia yang bisa mencapai demut. Kualitas karakternya seperti Allah karena dia Allah, tetapi sebagai manusianya dia mencapai suatu kualitas yang Tuhan ingini. Jadi standarnya adalah Yesus. Nah, kita keselamatan jiwa sini maksudnya adalah mencapai keselamatan jiwa seperti Yesus. Jadi yang sekarang pengertian yang tadi sekarang memang udah dapat betul. Tapi itu bukan yang esensinya, bukan yang sebenarnya, bukan apa ya? Bukan yang Tuhan rancangan bagi kita. Rancangan Tuhan adalah keselamatan kekal kita menjadi seperti Kristus. Nah, kalau capai di sana kita bisa memerintah, ada mahkota, memerintah bersama Dia. Nah, sekarang kita lihat terjemahan ini tadi 1 Petrus 1 ayat 9. 1 Petrus 1 ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Ya, keselamatan jiwa ya. Kita tadi kan mencapai bahasa aslinya perishable ya. Sebentar saya lihat ya. Participle bahasa aslinya mencapai yang mempunyai dua arti. Yang pertama tadi saya jelaskan, telah menerima tujuan iman. Jadi tujuan iman adalah keselamatan jiwa. Tujuan iman sekarang nih keselamatan jiwa.
Yang pertama artinya telah menerima, yang kedua akan menerima. Kalau keselamatan udah terima belum sih? Saat kita terima Yesus, keselamatan udah terima nggak? Sudah terima. Nah, kita lihat ayatnya ya. Tapi kita masih bayi rohani. Saat terima Yesus, kita diselamatkan penebusan itu, kita baru bayi rohani. Bayi rohani. Belum dewasa. Nah, dewasa rohani menjadi seperti Kristus, itu menjadi lemut. Jadi sekarang sudah selamat, tapi bayi rohani. Bayi rohani itu kita akan baca ya. Ibrani 5 ayat 11 sampai 14. Ibrani 5 ayat 11. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Ya, terus ayat 12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Kita lihat ya. Kalau bayi rohani, jadi tetap masih keluarga Allah, tapi dia bayi rohani. Bayi rohani kita lihat di ayat 12 tadi, memerlukan susu, bukan makanan keras. Terus yang ayat 13, tidak memahami, tidak tahu mengenai ajaran tentang kebenaran. Tidak tahu. Nah, judul di atasnya Ibrani 5 ayat 11-14, perikopnya berjudul peringatan supaya jangan murtad. Artinya apa? Nanti kita akan bahas ya. Peringatan jangan murtad. Terus kita lihat lagi Lukas untuk melihat memahami tadi. Lukas 12 ayat 47 sampai 48. Lukas 12 ayat 47 sama 48. Lukas 47, 48. Ya. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tapi barang siapa yang dia tahu, nah ini nggak tahu nih, bayi nggak tahu, anak kecil nggak tahu, akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia menerima sedikit pukulan, dapat pukulan sedikit ya. Terus kita lihat lagi 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 3. Ini bayi rohani ya. 1 Korintus ya. Ayat 1 sampai 3. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi. Maka dari kita nih bisa masih duniawi atau walaupun sudah selamat loh, sudah ditebus, tapi hidup kita karena tadi ada hak bebas tadi. Makanya Paulus katakan hanya bicara dengan manusia duniawi belum dewasa, karena belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras seperti juga Ibrani. Sebab kamu belum dapat menerimanya. Kita nggak bisa ngerti, nggak bisa terima. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati, persisian, bukan hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara duniawi. Nah, ini masuk surga nggak? Kita akan lihat ayatnya ini. Ayat 12 sampai 15. Jadi anak-anak juga masuk surga, asal jangan murtad. Mulai ayat 10. Sesuai dengan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang yang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya.
Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering dan jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing akan nampak, karena hari Tuhan akan dinyatakan, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Jika pekerjaan dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Yang 15. Jika pekerjaannya terbakar, nah artinya apa dilakukan? Sedangkan pekerjaan kita nih bertanggungjawabkan di nanti pengadilan Kristus atau pengadilan. Perbuatan baik kerja kita. Nah, jika perbuatan kita nih baik kayak ini, tapi tidak murtad ya, ia sudah akan selamat, tapi seperti dalam api. Nah, jadi saat ini pun kita sudah selamat kalau kita bertahan. Jangan pada lebih buruk daripada pertobatan kita. Mesti, jadi kalau kita benar nggak tahu, tadi bilang ini, nggak tahu apa yang dibuat. Kalau kita tahu ya dosa. Jadi kita sudah selamat, tetapi keselamatan itu yang itu jadi bukan pemerintah, tidak pemerintah. Kita akan hanya jadi warga negara sorga. Nah, maka tadi kita kembali kepada 1 Petrus 1 ayat 9. Udah kelihatan, jadi enak lihatnya. Atau Kejadian 1 ayat 26-27 aja dulu deh. Biar karena kelihatan ayat ini enak lihatnya. Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Baru kita ke sana. Ya. Jadi ini kita harus lihat bedanya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, ya, supaya mereka berkuasa. Jadi bagaimana Allah menciptakan, bagaimana? Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Lagi, menurut gambarnya diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Menurut rupanya enggak ada. Rupa itu demut, kualitas seperti Allah. Enggak. Makanya di Mazmur 8 ayat 5, kita lihat Mazmur 8 ayat 5 dan 6, Mazmur 8 ayat 5 dan 6. Kita lihat ini dia, maka kadang ada demutnya, kita sedikit di bawah Allah. Mazmur 8 oh ya, coba Mazmur 8 ayat 5. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hampir sama, nggak sama. Karena demutnya nggak ada. Sama komponennya ada. Punya jiwa, punya kehendak, ya. Allah punya kehendak, punya perasaan. Nah, tapi belum berkualitas seperti Allah. Karena dia ciptakan kualitasnya mirip seperti Allah. Demut seperti Allah, seperti Allah. Nah, itu tadi. Nah, sekarang 1 Petrus 1 ayat nggak bisa lagi ya. Ayat 9 tadi. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Iya. Jadi keselamatan jiwa tadi dikatakan. Nah, kalau kita baca ayat sebelumnya coba. Untuk sampai kalimat ini dari ayat 6-nya. Jadi kan pokoknya ya, coba. Ayat 6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Baru muncul ayat 9. Jadi ini sebenarnya proses. Makanya yang tepat adalah yang yang digunakan overcome. Yang
FIYH yang akan datang. Jadi keselamatan dulu yang sudah itu yang akan datang. Nih, tadi. Karena kamu telah mencapai tujuan iman, tujuan iman kita telah mencapai, itu ada dua saya katakan. Yang sebenarnya kalau ini tujuannya yang pertama tadi itu ada pemurian iman, itu kan menuju kedewasaan rohani, bukan saat kita bertobat dan terima Yesus, bukan, tapi proses terus melalui proses pemurnian iman. Nah itu panjang dan itu juga perjalanan seumur hidup. Nah kita kan lihat bahwa saya katakan bahwa kalaupun kita sudah jadi anak bayi rohani, kita tetap keluarga Allah. Amin. Jadi kita pun masih selamat. Masuk surga tadi 1 Korintus 3 ayat 12 sama 15. Karena ya kita nggak ngerti yang kita buat salah, tapi kita nggak tahu salah kok. Kita nggak tahu salah, jadi ya masih oke aja. Nah, 1 Korintus 3 tadi, ya. Jadi Tuhan mau kita tuh sungguh-sungguh 1 Korintus 3 ayat 13. Ya ini, ya. Ya, lihat. Ayat 13 menurut, jika pekerjaan terbakar akan menerima kerugian, tapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi intinya ini orang-orang yang tidak murtad, beda. Ini orang yang tetap hidup tapi nggak berkembang karena dia nggak tahu. Tapi orang ini tidak demutnya, karakternya tidak seperti Allah. Saat nanti pengadilan Kristus makanya di pengadilan Kristus dia akan orang-orang yang selamat tapi hanya warga negara, bukan memerintah bersama dengan Allah. Jadi orang-orang seperti ini kalau bertobat, kita nggak mencapai titik sampai akhir, kita hanya warga negara, bukan memerintah bersama dengan Kristus. Nah, ayat selanjutnya di ayat 10-nya. 1 Petrus 1 ayat 10. Satu Petrus. Ya. Keselamatan jiwa ini, demut ini loh, yang menjadi seperti Kristus ini. Keselamatan yang kedua nanti. Tujuan keselamatan yang nanti yang sungguh-sungguh ini loh. Tujuan rancangan Allah kita ini. Jiwa kita seperti Allah, seperti penciptaan pertama kali. Tuhan mau kita balik kepada rancangan semula. Gak segambar dan serupa Allah. Itu rancangan dia, musuh itu. Sekarang hanya segambar, rupanya yang belum. Makanya gini, kesamaan itu terselidiki oleh para nabi. Maka selidiki untuk ini. Bahkan ayat 12 terakhir kita lihat ya. Ayat 12 terakhirnya. Kepada mereka ternyatakan bahwa bukan melayani ya. Hal-hal yang ini juga hal-hal yang ingin diketahui malaikat. Dari keselamatan jiwa ini juga malaikat pengen tahu. Karena malaikat jatuh karena ini. Ini jadi rahasia, makanya rahasia ini besar banget ini. Kepada mereka itu yang diutus seorang menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal yang ingin ketahui oleh malaikat-malaikat. Maka keselamatan jiwa ini artinya demut kita, jiwa kita punya karakter seperti Kristus. Sehingga keselamatan kita memerintah bersama dengan dia. Nah ini loh yang diteliti. Makanya tadi keselamatan yang pertama betul selamat, tapi bukan yang makanya ada bilang ini itu hanya sementara. Jadi keselamatan di tengah-tengah, bukan akhir keselamatan. Kayak ke tubuh juga kan gitu. Nanti
Itu tubuh-tubuh yang baru gitu loh, penebusan tubuh. Nah ini juga nanti bukan sudah beres, enggak. Tuhan mau yang sana, nanti ke sana. Jiwa kita tuh kadang-kadang kehendak kita, karakter kita, semua itu ada di jiwa. Nah ini suatu prosesnya panjang untuk mencapai sana. Tadi ayat 6-nya. Makanya kenapa untuk ikut Tuhan, kemarin pas udah khotbah, pikul salib setiap hari. Sama miliknya tuh, tinggalkan milikmu gitu loh. Nggak boleh terikat sama milik sesuatu gitu, nggak boleh ada. Kenapa? Untuk fokus demut ini loh, karakter kita seperti Kristus nggak mudah banget. Makanya tuh ini berjuanglah, karena banyak yang berusaha untuk capai ini loh. Nggak gampang. Memang kalau yang keselamatan yang pertama itu anugerah, semata-mata karena gini, karya Tuhan. Tapi keselamatan yang kedua, untuk kita mencapai menjadi seperti Allah, itu bagian kita dan Kristus. Makanya Roma 8 ayat 28 tadi 29 dikatakan demikian. Roma 8, kita ulangi Roma 8 28 29. Sebentar saya cari ini. 28-29. Ya. Ya. Kita tahu sekarang Allah itu bekerja dalam sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saya pikir ini tadinya saya berkata ini acara untuk masalah-masalah Tuhan itu bekerja. Sebenarnya ini Tuhan bekerja untuk kita menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Jadi masalah-masalahnya bukan untuk kita ada masalah, Tuhan bekerja masalah beres. Betul ada Tuhan, Dia tuh bekerja. Tapi itu bukan pokoknya, bukan tujuan utamanya. Tujuan utama Dia bekerja sama dengan kita. Tadi ayat 29. Sebab semua orang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dan segambar, gitu loh. Gambar anaknya, karena Yesus yang sudah berhasil. Kan tadi manusia Adam gagal, malaikat gagal, Yesus yang berhasil. Nah Yesusnya dia yang sulung. Nah kita harus ikut Yesus menjadi teladan, menjadi patronnya. Kita lihat mengenai Yesus di Ibrani 5 ayat 9 sampai mulai 9. Ibrani 5 ayat 9 mengenai Yesus. Ibrani 5 ayat 9. Ibrani 5 ya. Mulai 8 mulai 7 deh, 7. Ya. Yesus ya, dalam hidupnya sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan. Dengan doanya senang-senang, enggak. Dia anak Allah loh. Ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkan dari maut. Dan karena kesalehannya, Yesus kenapa didengar? Karena kesalehannya. Ia telah didengarkan. Jadi dia salah baru didengarkan. Yesus pun harus berjuang loh. Maka Yesus jadi patron, jadi contoh bagaimana manusia idealnya yang bisa, Yesus bisa. Ya. Sekalipun dialah anak, Ia telah belajar menjadi taat ini loh. Taat artinya, kalau taat artinya tuh kehendak, apa sih arti kehendak bebas, kehendak kita? Kehendak itu artinya kita mau atau enggak ngikutin. Mau taat atau enggak taat. Secara gampangnya gitu. Nah, Yesus ini mau taat kepada Bapa. Nah, kita juga gitu. Sebagai contoh dalam Taman Getsemani 3 kali sebenarnya kalau boleh lalui cawan ini daripadaku. Yesus dia tahu nggak? Yesus tahu nggak kira-kira dia harus disalib? Dia tahu. Sebelum menurut dia sudah bilang, tapi pas dia dapat itu, dia berjuang tetap berat karena Yesus sebagai manusia mempunyai kehendak. Mempunyai kehendak. Makanya tadi kehendak itu tetap ada, tapi dia katakan biarlah kehendakmu yang jadi. Aku mau taat kepada kehendak Tuhan, kehendak Bapa. Itu loh, dia lepaskan kehendaknya. Makanya masalah kehidupan kita adalah kehendak kita di jiwa ini. Maka keselamatan jiwa itu yang orang mikir,
Apa sih gitu, bahkan diselidiki para nabi, bahkan malaikat pengen tahu. Kenapa tadi saya bilang, coba ulangi lagi di 1 Petrus 1 ayat 12. Mereka pengen tahu karena malaikat jatuh dalam hal ini. 1 Petrus ayat 12. Ya, sudah jiwa tubuh dan tapi itu awal. Jiwa kita masih seperti semula, belum bertumbuh, masih seperti bayi rohani. Nah, itu harus berkembang, mau nggak mau tadi. Harus menjadi seperti Kristus kalau kita mau sungguh-sungguh ikut dia, memerintah bersama dengan dia. Kalau enggak, kita jadi gosong tadi. Dia 1 Korintus 3 ayat 12-15. Itu pun kalau kita bertobat, kalau kita enggak murtad. Kalau murtad nggak bisa. 2 Petrus 2 20 sampai 20. 2 Petrus 2. Ini yang murtad ya. Ayat 20 sampai 22. Ya, sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Yesus Kristus, juru selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri kecemaran-kecemaran, udah tadi lepas ya, tapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada semula. Biasa gitu. Dulu waktu belum kenal Tuhan, bisa nyolongnya 2 atau apalah. Sekarang ini 3, lebih buruk. Jadi lebih buruk daripada kan semula. Nah ini pasti seperti anjing ini yang murtad ini pasti. Jadi lebih jahat daripada semula. Kita terima Yesus harus lebih baik daripada kondisi semula. Nah ini artinya tadi kita ikuti harus hati-hati. Jangan kita udah pasti selamat, udah pasti selamat udah ada. Ingat, saat kita udah gak peka lagi seperti ini, hidup kita lebih rusak dari hidup lama kita. Bukan hanya kembali loh, lebih daripada semula. Itu artinya lebih baik gak pernah kenal Tuhan, lebih baik gak pernah diselamatkan. Maka keselamatan jiwa yang pertama tadi, itu hanya bisa kalau kita tetap dengan Kristus. Dasarnya tetap Kristus, tidak murtad. Walaupun kita tidak bertumbuh pesat, tapi ingat, kita nggak peroleh apa-apa loh, nggak ada upah. Coba lihat ya, 1 Korintus 3 ayat 14-nya. Nggak ada upah kita. Terbakar, upahnya apa? 1 Korintus 3 ya. Ya, jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Kalau nggak tahan uji, nggak ada upah. Nggak ada upah, nggak ada mahkota. Ini loh kenapa jadi warga negara biasa, tidak memerintah bersama dengan Kristus. Kenapa? Nggak tahan uji. Tapi dia tidak murtad. Dasarnya tetap Kristus. Nah ini kebenaran ini yang tadi malaikat, nabi dan malaikat juga menyelidiki. Jadi garis besarnya keselamatan apa sih? Garis besarnya yang esensi benar-benar tujuan keselamatan mengembalikan kita kepada rancangan semula. Rancangan semula apa? Kejadian 26, segambar dan serupa dengan Kristus. Itu rancangan Tuhan. Jadi bukan yang sekarang ini, tapi segambar dan serupa. Karena kalau gitu nanti, kalau menjadi segambar serupa, kejadian 1 tadi, ya. Jadi teslemnya, hatinya dan karakternya seperti Allah, mirip seperti Allah, komponen hati dan karakter seperti Allah. Bukan yang kedua. Nah, yang untuk mencapai menjadi rupa seperti mirip Allah, itu bagian kita. Allah nggak menciptakan kita menjadi rupa loh. Itu bagian kita. Makanya bagian kita pasti kejarkan keselamatan. Filipi 2:12. Ini nih keselamatan jiwa supaya demut kita, rupa kita seperti Allah. Kalau bahasa Inggrisnya likeness.
Likeness, artinya likeness itu seperti dalam karakter gitu loh. Kalau kita baca di itu, karakternya ini yang belum ada. Adam jatuh karena itu. Makanya di surga nanti, kenapa ya Tuhan, saya pikir? Karena di surga supaya tidak terulang lagi, tidak ada lagi yang pemberontakan apa seperti Adam. Kalau ini Adam karena masih itu pemberontakan. Malaikat itu sempurna, kok bisa berontak? Belum ada dosa dulu loh. Tapi ada kehendak ini membuat kita dosa. Adam pertama jatuh juga. Karena apa? Karena ada kehendak Tuhan mau kasih itu. Karena bukan robot untuk dia buat, dia berjuang, maka perjuangan untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Maka tadi di Roma 8 ayat 29-nya saya baru ngerti, ayat 28 saya pikir segala masalah. Nggak tahu untuk menjadi serupa gambaran Kristus. Serupa tadi adalah kualitas karakter kita. Harus serupa dengan Kristus. Makanya pikul salib sekali setiap hari. Kan nggak enak tuh. Ya mesti gitu, matikan daging. Untuk mencapai keselamatan jiwa kita tadi satu-satu. Ya, 1 Petrus 1 ayat 9. Ini kalau didalamin, waduh ini luar biasa rahasia di 1 Petrus 1 ayat 9. Jadi kesimpulannya Bapak, kita memang kena bebas. Memang harusnya saat kita diselamatkan penebusan, seperti budak kan tidak punya hak. Harus seperti itu. Tergantung Tuhannya, tapi kita manusia. Hak itu masih dikasih Tuhan. Masih bisa berharap mau ikut atau enggak. Maka Tuhan bilang ini, ikutlah aku di Galatia 5:18. Coba satu ayat terakhir, Galatia 5:17-18. Galatia 5. Makanya ayat ini begini, ikut aku, Tuhan bilang. Ya. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu sekali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jika kamu dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Maka tadi dipimpin oleh roh itu pilihan, bukan harus ikut roh, enggak. Kalau tawanan kan kita ditebuskan, kalau secara dulu kan tergantung yang punya yang mau diapain tawanannya. Tapi ternyata Tuhan tidak demikian. Dia yang mengembalikan kita seperti Adam semula, di mana demutnya mesti karakternya, mesti kita berjuang untuk mencapai menjadi serupa dengan dia. Nah, itu yang khotbah kelanjutan sebenarnya dari yang saya khotbahkan, Pak Suryadi khotbahkan. Bapak, selamatan kita yang sekarang itu ya sementara, betul sudah selamat, tapi tujuan Allah bukan itu, belum gitu. Belum mencapai tujuan Allah. Belum. Maka berjuang karena kalau udah selamat dong. Betul. Tapi kita belum memerintah. Karena karakter kita belum sesuai dengan Allah. Makanya perjuangan di dunia ini adalah kita mencapai karakter kita menjadi seperti Allah. Seperti dalam hal ini kelihatanlah Yesus Kristus Tuhan. Itu yang ingin saya bawakan, bahwa kita mengerti bahwa keselamatan. Bahkan ada satu ayat lagi. Ini jaminannya. Efesus 1 ayat 13-14. Efesus 1 ayat kaitan dengan ini. Efesus 1. Ini berkat rohani, tapi ini loh jaminannya. Ayat 13-14. Di dalam Dia kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeterai oleh Roh Kudus yang dijanjikan itu. Roh Kudus itu jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruh yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Penebusan yang sesungguhnya tadi yang itu loh tuh maksudnya. Artinya Tuhan mau kita menjadi penebus sudah, tapi menjadi tujuan penebusan yang sebenarnya kita menjadi seperti Allah, sehingga memerintah seperti Dia. Itu loh tujuan. Maka itu tujuan keselamatan kita, untuk menyelamatkan kita untuk menjadi serupa dengan Dia. Ya, supaya kita mengerti bahwa Allah sangat mengasihi kita. Roh Kudus ada dalam kita membantu kita untuk mencapai
mencapainya, menjadi bagian keluarga kerajaan Allah, bukan hanya jadi warga negara ya, memerintah bersama dengan Dia. Karena pemerintahan kebanyakan ada yang diperintahkan. Nah, kita harus jadi menjadi pemerintahnya. Ya, mari kita berdoa.